Reksa di channel YouTube 3i Network Meka Reksa. Jadi video kali ini saya ingin berbagi cerita aja ya, khususnya dalam hal bagaimana mempromosikan program 3i Network di media sosial. Nah, seperti yang saya tanyakan sekarang, saya memiliki media Facebook sekaligus channel YouTube. Namun saya di sini fokus untuk membahas bagaimana kita menjalankan bisnis di media Facebook. Mungkin apa yang saya sampaikan ini berlainan dengan pendapat orang, masing-masing memiliki caranya ya. Namun yang saya lakukan, saya tuangkan di dalam video ini. Sekiranya tidak cocok ya sudah, abaikan saja video ini. Namun saya ingin berbagi aja di sini, sharing aja. Oke, saya perlihatkan di sini Facebook saya seperti ini. Ya. Apa yang harus kita setting di sini? Kita memasang foto profile kita, minimal muka kita 70% dari porsi foto. Ya. Jangan tampilkan foto profile dengan pas foto kita, kelihatannya nggak profesional. Tampilkan foto-foto yang terbaik dan terlihat jelas muka Anda, background di belakang dengan muka Anda, porsinya ya 30% background, 70% muka Anda gitu. Itu foto profile. Terus halamannya juga nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah ya, cari yang foto yang Anda miliki yang kira-kira enak dilihat orang deh. Anda sendiri enak lihatnya, juga orang lain juga enak lihatnya. Kemudian berikan informasi kalau Anda memiliki akun Instagram, Anda cantumkan atau buat ya. Nah, kemudian di Facebook juga kita harus benar-benar mengenalkan diri kita. Dalam hal ini saya cantumkan di sini di intro saya ya, tentang saya. Saya ini sebagai apa? Nah, saya harus informasikan. Nah, kebanyakan banyak dari mitra 3i Network kan kadang-kadang saya buka profilnya di sini mencantumkan PT Mencari Cinta Sejati, nah, PT Maju Mundur ya. Macam-macam ya, kadang-kadang saya ketawa bacanya. Postingannya sih boleh gitu, mengenalkan program 3i Network, wah bisnis ini, testimoni ini, namun mengabaikan yang namanya dia personal brandingnya. Nah, saya menggunakan di sini affiliate marketer, financial planner, dan networker 3. Affiliate marketer apa? Inilah kita memasarkan produk milik PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, mengenalkan ya. Jadi kita berafiliasi dengan PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Kemudian financial planner, jadi sebagai bagaimana merencanakan keuangan. Khususnya fokus saya ataupun bidang saya di sini asuransi unit link ya, dengan produk namanya Carling Promix ya. Saya menggiring mereka-mereka yang saat ini kesulitan keuangannya untuk ikut di program 3i Network. Itulah fungsinya sebagai financial planner. Ketiga di sini networker ya, saya bermain di jaringan, makanya saya harus menyantumkan di sini saya sebagai networker ya, orang yang berbisnis menggunakan jaringan, networker. Nah, kemudian juga edit biografi kita. Bagaimana caranya kita mengenalkan diri kita? Ya seperti kita mengisi data deh. Ya. Kita mengenalkan kepada orang yang ada di kontak kita maupun orang yang baru ingin bergabung ataupun berteman dengan kita. Siapa ini Reka Reksa? Nah, mereka akan membaca di sini. Lulusan mana, pernah bekerja di mana. Namun di sini saya untuk tanggal lahir saya tidak mencantumkan tahun karena memang untuk menjaga keamanan aja. Ya, jadi usahakan buat teman-teman untuk tanggal lahir jangan mencantumkan tahun, cukup tanggal dan bulan aja. Itu saran saya untuk menjaga keamanan aja. Kemudian apa-apa yang harus kita posting? Posting hal-hal yang kira-kira membuat kita nyaman, juga orang lain nyaman. Jangan memposting kita membagikan video-video yang sadis atau mencemoohkan orang atau meledek orang ya, yang kira-kira buat orang juga niatnya ngerutkan dahi gitu. Tapi kalau kita memposting hal-hal yang positif, informasi ya, baik dari pemerintahan, baik itu dari ya menurut kita di sini
layaklah untuk kita posting. Maka orang akan melihat kelas kita nih, ini orang ini seperti apa gitu. Tapi kalau di sini saya memposting yang alay, saya mengeluh, ya, saya membenci orang, menyudutkan orang lain, saya tidak suka sama si A, si B, si C, tokoh si A, si A, B, si C, saya posting di sini, orang pun akan ilfil pada saya, maka saya hindari. Ya. Jadi berikan posting hal-hal yang positif dan benar-benar menghibur kontak-kontak yang ada di media Facebook kita. Itu tujuannya kita berteman kan, mencari banyak teman. Ya. Nah setelah ini bagaimana? Ini kita membahas mengenai profil kita. Jadi itu yang harus dikontrol benar sama teman-teman dalam melakukan atau mengelola sebuah akun Facebook. Nah di beranda, khususnya di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, memang Facebook saya biar nggak pusing-pusing deh. Nah di beranda juga di sini tujuannya apa kan di sini? Kita banyak memposting, tapi kita malas berinteraksi dengan kontak-kontak kita. Maka apa yang kita posting sama aja sia-sia. Karena algoritma dari Facebook, apa yang kita posting akan sampai kepada orang-orang yang memang kita berinteraksi dengan mereka. Saya bahkan ribuan di sini, ribuan kontak saya. Ribuan kontak saya di sini, namun memang tidak semuanya saya respon ya, karena keterbatasan waktu juga, nggak mungkin saya habiskan waktu bermain di media Facebook. Nah seperti misalnya contoh saya dengan Mas Nur Rohim nih, Mas Nur Rohim ini pebisnis 3i Network ya. Ketika saya ingin berkomunikasi, berinteraksi dengan Mas Nur Rohim, saya cukup memberikan like misalnya ya. Nah ketika saya memposting segala sesuatunya, Mas Nur Rohim pasti melihat postingan saya. Begitupun juga Mas Nur Rohim, ketika Mas Nur Rohim memposting, saya pasti bisa melihat apa yang dia posting di dalam beranda saya. Jadi semakin kita banyak memberikan interaksi kepada orang yang ada di media Facebook kita, kontak kita, maka mereka akan menerima informasi apa yang kita sampaikan. Itu algoritma dari Facebook. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, jadi bagaimana saya menjalankan 3i Network untuk mengenalkan program 3i Network. Mungkin sebagian orang lebih senang langsung memposting di akun Facebooknya langsung ya. Namun saya di sini saya menghindari, tapi tetap saya sekali-sekali saya infokan tentang program 3i Network. Tapi tidak di sini sumber saya memasukkan atau memberikan informasi tentang 3i Network. Kalau saya ingin memposting tentang 3i Network, apapun itu, baik videonya, video-video yang saya buat di dalam channel YouTube saya memasukkan ke dalam grup private saya. Saya pilih orang-orangnya yang saya sudah kenalkan, ya. Saya ajak, saya beritahu, saya infokan tentang program 3i Network ke dalam private group ini, ya, grup tertutup ini. Yang bisa memposting di sini hanya saya, orang lain tidak bisa, karena saya menghindari ada orang nanti tiba-tiba memposting produknya mereka sendiri, yang akhirnya mengganggu konsentrasi yang ada di grup ini. Karena ini grup ini punya saya, maka saya yang berhak memposting. Postingannya apa? Memberikan informasi apapun itu, baik edukasi, testimoni, bukti orang-orang yang sudah sukses, saya cantumkan atau saya posting di grup ini. Namun untuk masuk ke grup ini tidak langsung bisa masuk grup aja. Mereka harus melewati seleksi yang saya buat. Di sini ada 37 orang yang ingin bergabung di grup ini. Nah, kenapa saya tidak setujui dulu? Karena untuk bergabung di grup ini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Apakah Anda sudah diinformasikan tentang program 3i Network kepada orang yang mengajak ke dalam grup ini? Ya. Kedua, apakah Anda bersedia meninggalkan grup ini bila memang tidak berkenan ikut dalam program 3i Network? Kalau semua sudah dijawab, saya baru setujui untuk dia bergabung di dalam grup saya. Ya. Karena buat apa orang yang masukin aja kalau dia sendiri nggak connect gitu. Ya. Jadi di sini fungsinya di grup ini, saya membuat grup seperti ini, setting grup seperti ini, supaya memang benar-benar kita pilih orang-orangnya, orang-orang yang siap menerima informasi.
Nah, jadi seperti itu saya menjalankan bisnis di media sosial saya, khususnya Facebook. Nah, saya memposting video-video yang kebetulan memang saya punya channel YouTube, saya posting di sini. Nah, ada satu lagi akun yang saya gunakan di media Facebook yang sudah difasilitasi, yaitu fanpage. Kalau di media Facebook, di Facebook akun sosial media kita hanya dibatasi 5.000 orang kontak kita. 5.000 dari situ nggak bisa lagi. Mau nggak mau kita harus membuang kontak yang memang tidak berinteraksi dengan kita. Nah, namun di fanpage ini tidak dibatasi. Tergantung Anda menseleksinya. Ya. Mau targetnya seperti apa, usianya berapa, bidang yang diminatinya apa, laki atau perempuan, domisilinya di mana, di Indonesia, mau di Singapura, mau ini, Anda tinggal masukkan. Anda yang memilih, menseleksi sendiri orang-orang yang ingin ditargetkan. Namun di fanpage ini untuk mempromosikannya ada yang berbayar. Ya. Namun kalau nggak berbayar juga nggak apa-apa, ya promosikan aja. Nah, di fanpage ini kita nggak tahu, istilahnya kita masuk ke dalam sebuah komunitas orang-orang yang tidak kita kenal. Mereka nanti akan melihat setiap postingan. Ketika mereka berminat, mereka akan mengikuti fanpage yang kita miliki. Ya, kita undang aja mereka. Kalau mereka mau, mereka lah gabung. Kalau enggak, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi ini media-media yang saya gunakan di Facebook. Ya, mungkin lebih detailnya mengenai masalah fanpage, masalah grup, Anda bisa pelajari lagi melalui video-video yang ada di YouTube. Ya, bagaimana mengelola akun Facebook untuk memasarkan bisnis, banyak sekali sana video-videonya. Nah, sekarang untuk menjaga irama saya, ketika ada orang di sini, katakan kontak saya ya, dia memposting hal-hal yang negatif, dan saya tidak suka, dan ini mengganggu Facebook saya. Ya, setiap hari postingnya begini, yang negatif, yang pokoknya buat saya ilfil, maka saya nggak langsung menghapus. Saya pasti memilih. Di sini kita bisa memilih berhenti misalnya. Mohon maaf nih Mbak Wati ya, Mbak Wati ini istrinya Mas Susanto nih. Beliau ini Ladies 3i Network. Katakan saya tidak suka dengan postingan Ibu Wati Zahwa ini. Saya bisa aja mengklik ini, berhenti mengikuti Wati. Maka setiap yang dia posting ini tidak akan tampil lagi di beranda saya. Tapi bukan berarti saya menghapus pertemanan saya dengan Wati Zahwa. Gitu. Kita membedakan. Jadi tetap terjaga komunikasi, terjaga silaturahim. Namun ketika seseorang memposting hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, ilfil buat kita, ya kita gitu aja berhenti mengikuti aja. Jadi itu buat teman-teman yang udah nonton video saya ini, sekiranya memang video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman ya. Yang pasti benahi dulu deh akun Facebooknya. Orang akan senang dengan Anda ketika Anda transparan memperkenalkan diri Anda seperti apa. Anda ini bekerja sebagai apa, atau memiliki profesi seperti apa. Disinilah Anda bisa settingnya. Kemudian tadi saya bilang mengenai foto profil dan foto halaman juga hendaknya buat orang enak melihatnya. Postingan hal-hal yang positif, terus juga aktivitas Anda bagaimana ya, jangan mengeluh, jangan mencaci orang, jangan menyebarkan hoax ya. Karena itu nanti akan rugi kepada diri sendiri ya. Kalau benar, kalau nggak benar bisa kena ITE nanti ya. Mana yang aman buat kita, nyaman buat orang, dan membawa hal yang positif buat orang lain, itu luar biasa manfaatnya ya. Yang akan Anda dapatkan juga seperti itu. Jadi saya di dalam memasarkan atau mengenalkan program 3i Network, saya nggak mengejar gitu supaya orang closing. Minimal apa yang saya sampaikan ini bisa digunakan oleh teman-teman yang menjalankan program 3i Network ya. Ketika orang bergabung ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa ya. Namun program 3i Network ini sangat layak dimiliki oleh keluarga ya. Buat Anda, istri Anda, suami Anda, anak Anda,
Ini karena programnya luar biasa menurut saya pribadi, toolsnya sudah ada. Ketika kita mengenalkan orang juga, kita bukan jualan produk, tapi kita mengajak berasuransi. Ya, orang mau ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa. Ya, minimal kita sudah memiliki perencanaan untuk masa sekarang, masa depan, dan juga mungkin saat kita tidak ada lagi atau pensiun dari dunia. Program ini sudah memfasilitasi semuanya. Ya, bisnisnya bisa diwariskan, ya, uang pertanggungannya ada. Ketika gagal menjalankan bisnisnya, kita tetap memiliki tabungan investasinya. Ya. Ketika malas menjalankan bisnisnya, kita disiplin membayar premi, kita tetap mendapatkan proteksi asuransi jiwa dan manfaat investasinya. Ini bisnis luar biasa. Anda cukup menjalankan melalui media WhatsApp, ya, media Facebook, Instagram, dan macam-macam. Tidak perlu capek-capek menggunakan jempol, ya. Anda bisa memberikan video-video yang sudah ada di YouTube channel. Itu aja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Sekiranya bermanfaat, silakan bagikan. Kalau ini biasa-biasa saja, minimal klik like and subscribe. Sudah azan maghrib, saya udahin dulu ya. Salam sukses untuk Anda yang sudah menjalankan program Jalan Blog. Sama-sama, pastikan